Secara pribadi saya seringkali heran kepada orang, sekalipun dia terpelajar, ya, atau bahkan mengklaim dirinya sebagai seorang filsuf, yang tidak merasa bahwa ia sangat potensial melakukan kekeliruan dalam berargumentasi atau dalam menarik sebuah kesimpulan. Ya. Nah ini keheranan saya, karena sejauh yang saya ketahui bahwa ya kita siapapun tidak pernah lepas dari apa yang disebut dengan prasangka atau kekeliruan, ya, prasangka yang keliru, prasangka yang tidak tepat, ya. Kita akan bicarakan di topik filsafat keliru, ya, bukan ahli filsafat. Oke, teman-teman, saya mau letakkan satu hal dulu, ya, di depan perbincangan kita. Kalau apa yang saya sampaikan nanti tidak tepat, itulah yang disebut dengan kekeliruan. Ya, mohon maaf saja dan mari kita sama-sama benahi, ya. Nah, perbincangan filsafat itu menarik ketika setiap orang bukan hanya menyampaikan argumentasi-argumentasinya secara meyakinkan, tetapi juga was-was lah, katakanlah punya rem untuk kali-kali, ya, jangan-jangan kemudian kita blong begitu, tidak pernah merasa ada kemungkinan kita melakukan kekeliruan. Baik, kita akan bicara dengan filsafat keliru, ya. Jadi filsafat keliru adalah cara pandang kita, bagaimana kita memahami eksistensi, ya, kekeliruan itu sebagai bagian yang tidak terlepas dari aktivitas berpikir kita. Nah, apa yang dimaksud dengan kekeliruan? Kita coba tengok, ya, satu pemikiran filsafat dari seorang filsuf yang kita kenal sebagai filsuf keraguan, ya, Descartes, ya. Di sini bagi kita, ya, saya bacakan ini ada epistemologi filsafat pengetahuan, ya, Kenneth Gallagher, ya, ini, ya, bukunya. Di sini dikatakan begini, bagi Descartes, persoalan dasar bagi filsafat pengetahuan bukannya bagaimana kita dapat tahu, tetapi mengapa kita dapat membuat kekeliruan, ya. Jadi menarik, ya. Bagi filsafat pengetahuan bukannya bagaimana kita dapat tahu. Jadi filsafat itu bukan hanya persoalan bagaimana kita bisa tahu, tapi mengapa kita bisa membuat kekeliruan. Jadi harus dicarikan jawab, mengapa saya keliru dalam hal ini? Mengapa dia keliru dalam hal itu, ya? Kira-kira begitu. Saya lanjutkan, kekeliruan merupakan momok yang menakutkan bagi pikiran. Nah, ini. Jadi sebenarnya Anda bisa bayangkan kalau dalam dunia medis, seorang dokter yang melakukan kerja operasi medis pada organ-organ vital dan melakukan kekeliruan, Anda sudah tahu ujung dari kisahnya, ya. Jadi kekeliruan itu tentu datang dari kekeliruan berpikir, ya. Bukan hanya bicara tentang kekeliruan meyakini, ya, intuisi, tapi keyakinan berdasarkan tentang cara kerja otak kita itu akan menentukan kualitas ketepatan atau kekeliruan yang terjadi. Saya lanjutkan dulu, ya. Kekeliruan merupakan momok yang menakutkan bagi pemikiran, ya. Ini tadi sudah saya katakan kalau orang salah berpikir, keliru di dalam menyangka sesuatu, misalkan menyangka ada orang yang diteriaki maling, padahal dia yang kemalingan, ya, dan harus dibakar oleh massa atau masyarakat. Dan ini sebuah tragedi atau ironi yang luar biasa karena persoalan kekeliruan. Nah, Descartes tidak mempermasalahkan bahwa budi dapat mencapai kebenaran, ya, itu pasti. Dia begitu yakin mengenai hal itu, sehingga kekeliruan baginya merupakan suatu kekecualian. Bagi Descartes, kekeliruan tidak terletak pada kegagalan untuk melihat sesuatu, ya, tetapi kekeliruan terjadi di dalam mengira tahu sesuatu yang tidak diketahuinya atau mengira tidak tahu sesuatu yang diketahuinya. Nah ini, jadi kekeliruan itu, ya, yang paling merupakan sebuah poin penting di situ, ya, sebuah kekeliruan tidak terletak pada kegagalan untuk melihat sesuatu. Jadi bukan gagal dia untuk melihat sesuatu, tapi keliru ketika dia mengira dirinya tahu tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, atau mengira tidak tahu sesuatu yang diketahuinya. Ini kan dua hal yang mengerikan, ya. Jadi sehingga ketika kita berbicara tentang filsafat keliru, ya, bagaimana, ya, bisa mengatasi, ya, peluang-peluang atau kemungkinan-kemungkinan kekeliruan yang terjadi, ya, pada kita, apalagi pada pikiran, karena salah sangka, salah keliru,
salah ya, memberikan perhatian atau meyakini sesuatu, memandang sesuatu sebagai sesuatu yang benar atau tidak, itu bisa mendatangkan bahaya yang besar seperti yang saya katakan tadi. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak mudah jatuh pada problem mudah keliru ya. Persoalannya cuma satu, yaitu persoalan our attention, perhatian kita ya terhadap sesuatu. Artinya fokus kita ya, keketatan kita di dalam melihat sesuatu, memikirkan sesuatu dari semua aspek-aspek yang membangun keberadaannya, itu akan mendatangkan kemampuan kita untuk tidak ya mudah jatuh dalam jebakan kekeliruan yang membahayakan ya siapa saja. Anda bisa bayangkan kalau Anda adalah seorang yang dikagumi orang, populer, ya, dipercayai sebagai sumber kebenaran karena mungkin orang melihat deretan pendidikan, gelar pendidikan teman-teman sekalian, dan kemudian Anda slip tongue atau katakanlah keliru dalam mengucapkan sesuatu, ya, dan kita sudah tahu akibatnya. So karena itu teman-teman yang ingin belajar filsafat mau mengantar kita untuk masuk kepada sebuah kekritisan yang hanya bisa diperoleh ketika kita punya otot-otot perhatian itu begitu baiknya. Fokus ketika membaca sebuah buku, fokus ketika mendengar orang mengatakan atau berbicara tentang sesuatu, fokus terhadap ya apa juga yang kita sampaikannya. Karena itu memang kita tidak bisa berpikir orang bilang apa itu multitasking dalam berpikir dan sebagainya. No, nonsense. Maksud saya itu tidak masuk akal begitu ya. Ada orang bisa melakukan dengan penuh perhatian, seperti orang sedang berkendaraan dengan kecepatan yang tinggi dan mengatakan bisa melihat sesuatu yang dilewati di kiri kanan. Itu impossible. Jadi berpikir penuh perhatian ya, terhindar dari kekeliruan adalah berpikir yang betul-betul mau melihat ya atribut-atribut apa yang dipahami, yang dipikirkan itu secara perlahan, secara mendetil ya, sehingga perhatian yang fokus yang penuh itu memungkinkan kita untuk meminimalisir ya kekeliruan, potensi-potensi kekeliruan yang mungkin terjadi, yang bisa membahayakan diri kita dan juga membahayakan kehidupan orang lain. Filsafat keliru ya ingin membawa kita memandang segala sesuatunya itu dengan penuh perhatian, dengan penuh tanggung jawab untuk menghadirkan kebenaran ya, kebenaran sebagaimana adanya pokok atau ide atau sesuatu yang sedang kita pikirkan, yang sedang kita pahami dan yang kita distribusikan lewat komunikasi yang kita lakukan. Bukan ahli filsafat.